Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan. Kita diberi nikmat iman, ihsan, dan Islam sehingga kita dapat bersua kembali tentunya atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Baitul Salam TV yang berbahagia, terima kasih dan kita ketemu lagi di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan kali ini adalah edisi spesial, tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, beserta keluarga dan saudara, serta untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tak terasa 30 hari di bulan Ramadan, kita sudah menjalankan puasa dan amalan-amalan yang lain. Dan hari ini di bulan Syawal, kita bersama-sama merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan, dan semoga amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa ketika Ramadan selesai, kita punya kewajiban untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan dan tetap istiqomah dalam menjalankannya. Untuk itu sudah bersama kita, beliau adalah Ustadz Effendiawan SPD. Beliau adalah Kepala Bidang Sosial dan Dakwah Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Bagus Ustaz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Puasa Ramadan kemarin lancar? Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. izin Allah. Masya Allah. Ini kita sudah di bulan Syawal Ustadz ya? Iya. Seragamnya sudah putih-putih. Berarti sudah bersih. Sudah suci ya. Amin Ustaz. Sama-sama. Amin. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, hari ini Ustadz Effen akan menjelaskan kepada kita semuanya berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa kita istiqomahkan setelah bulan puasa Ramadan kemarin. Dan di bulan Syawal ini kita harus terus istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan kemarin. Kepada Ustadz Effen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Baitul Salam TV rahimakumullah, juga Ustaz Rian. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, utamanya karunia Ramadan selama 1 bulan yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita isi dengan banyak amal soleh. Mudah-mudahan itu menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, karena ini mutiara Jumat yang perdana di bulan Syawal, maka saya atas nama pribadi dan juga atas nama segenap pengelola Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Rambanan mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal kami semuanya, amal kami di bulan Ramadan ya Allah. Dan jumpakan kembali kami ya Allah dengan Ramadan berikutnya. Begitu juga Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan minal aidin wal faizin.
mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita, kembali menjadi suci, dan kita bisa segera beranjak dari urusan Ramadan kepada urusan berikutnya. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita menyelesaikan satu urusan, satu amal, maka kita bersegera untuk menyambut amal-amal berikutnya. Bapak Ibu hadirin pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Rian tadi, bahwa pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan mengenai bulan Syawal. Ya. Syawal terus istiqomah beramal. Pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah, Syawal itu secara bahasa maknanya adalah meningkat atau terangkat begitu. Maka sesuai dengan makna itu, semestinya lah kita memperhatikan bahwa bulan Syawal itu tidak kemudian amal soleh kita ikut berlebaran gitu. Selesai begitu. Ya. Justru kita harus memaknainya bahwa kita benar-benar memahami tujuan dari Allah perintahkan kita beribadah puasa di bulan Ramadan itu adalah la'alakum tatakun. Sedangkan kita semuanya paham bahwa takwa itu tentu tidak temporal. Masa iya orang itu bertakwa musiman saja begitu. Ketika di Ramadan takwa banget gitu ya. Tapi kemudian di luar Ramadan takwanya ditinggal, takwanya disimpan gitu. Ya, kan tentu tidak seperti itu, ya. Tentu kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kapan saja dan di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian itu kapanpun dan dimanapun. Ya. Sehingga kita tidak hanya bertakwa ketika di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini di bulan Syawal, ya, yang insya Allah juga penuh berkah, ya, maka mari kita kembali mengingat esensi tujuan dari diperintahkannya puasa Ramadan. La'alakum tatakun. Maka jangan sampai setelah Syawal tiba kemudian Al-Quran yang selama 1 bulan kemarin kita baca, kemudian kita tutup, kita simpan dengan rapi di almari, dan baru kita buka lagi di Ramadan tahun depan. Tidak kemudian masjid yang kita ramaikan selama 1 bulan itu kemudian kita tinggalkan sepi kembali. Begitu juga amal utama di bulan Ramadan yaitu puasa. Di luar bulan Ramadan masih ada puasa. Tentu puasa-puasa sunnah. Gitu. Ya. Tentu tidak kemudian kita baru berpuasa lagi setelah Ramadan datang lagi. Begitu. Karena masih ada amal-amal sunnah, puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Begitu. Dan di bulan Syawal ini ada amalan puasa yang sangat spesial. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa taba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahr." Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya, mengiringinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka baginya pahalanya seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Ada yang membuat perhitungan, puasa Ramadan itu, ya, pahala orang yang beramal itu kan dilipatkan 10, ya. Sehingga kalau puasa 1 bulan itu kan dilipatkan seperti 10 bulan. Kemudian ditambah 6 hari,
6 hari itu kalau dilipatkan 10 kan jadi 60. Itu sama dengan 2 bulan. Oh, berarti 1 tahun itu kita dihitung puasa terus. Masya Allah. Bolehlah dengan analogi-analogi seperti itu. Tapi yang menjadi prinsip adalah bahwa ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, agar kita manfaatkan, ya. Ini juga menjadi cooling down setelah puasa 1 bulan, ya. Kemudian kita berbuka, beridul fitri, ya, kembali makan, ya. Secara ruhaniyah tentu kembali menjadi fitrah, tapi secara fisik kita kembali makan Idul Fitri, ya. Tidak kemudian kita berlebihan, ya, melupakan sama sekali puasa kita selama 1 bulan kemarin. Maka cooling down dengan 6 hari saja, gitu. Harapannya nanti setelah itu ada puasa-puasa yang bisa kita kerjakan setelah Syawal ini. Bapak Ibu pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita fokuskan di Syawal dan nanti seterusnya, ya. Agar apa? Agar kita tidak berhenti beramal, ya. Setidaknya saya rangkumkan ada 7 hal, ya. Yang pertama, kita Ramadan itu biasanya sangat semangat untuk menjaga sholat. Sholatnya tertib awal waktu. Yang bapak-bapak, mas-mas sangat mengutamakan untuk sholat di masjid berjamaah. Nah, ini menjadi amal yang sangat utama. Hendaknya di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya nanti, yuk kita jaga sholat berjamaah kita. Ini menjadi amalan yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu kita terobsesi untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebisa mungkin tidak ada yang bolong, ya, 29 atau 30 malam. Maka karena sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib, maka jangan sampai juga setelah Ramadan itu kemudian hilang sama sekali. Kita baru sholat malam lagi setelah Ramadan tiba lagi, begitu, ya. Maka agar terus terjaga, meskipun, ya, bisa jadi kadar, ya, kuantitas kualitasnya tidak sehebat ketika Ramadan, tetaplah ada yang namanya Qiyamul Lail, ya. Syukur bisa setiap malam, ya. Kita witir 3 rakaat, ya, atau 2 ditambah 3, ya. Syukur bisa seperti sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23, begitu, ya. Tentu itu luar biasa kalau kita mampu. Tapi setidaknya jangan sampai dalam 1 pekan itu kita tidak pernah bangun malam untuk menunaikan tahajud atau qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, kita di bulan Ramadan itu pasti terobsesi untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali bahkan, gitu, ya. Atau setidaknya 1 kali. Kegiatan tadarus di masjid, ya, di majelis taklim, luar biasa. Jangan sampai setelah Ramadan usai, Qur'annya kita tutup, kita masukkan lemari, kita buka lagi, kita ambil lagi, nanti setelah Ramadan tiba lagi, ya. Seperti pusaka, ya. Ya, setelah dijamas, ya, dipakai, setelah itu disimpan, dan nanti nunggu jamasan lagi, begitu, ya. Ya. Al-Quran bukanlah pusaka seperti itu. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Yang membacanya saja adalah ibadah. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Maka tilawah Al-Quran itu hendaknya kita rutinkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran, ya, mahjuro, ya. Menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran. Siapa itu yang mahjuro, orang yang mengabaikan Al-Quran? Pertama, orang yang tidak pernah mau membacanya, ya. Tidak pernah ingin membacanya. Kemudian juga tidak pernah ingin memahaminya, tidak pernah ingin mengamalkannya, tidak pernah ingin menghafalkannya. Ini adalah orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Setidaknya kita berusaha untuk membacanya setiap hari, meskipun tidak sebanyak ketika Ramadan, tapi istiqomah. Insya Allah itu akan menjadi amal yang mustajabah, ya. Amal yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, puasa sunnah. Kita mulai dari puasa Syawal, ya. Kemudian setelah itu nanti di bulan-bulan berikutnya setidaknya kita sempatkan entah 3 hari setiap bulan, ya, atau bahkan sekali lah begitu ya dalam setiap bulan. Jangan sampai tidak ada puasa sunnahnya sama sekali, ya. Puasa itu manfaatnya jasmani rohani, gitu ya. Bahkan sekarang banyak ilmu kesehatan yang menggunakan puasa sebagai alat, sebagai sarana untuk menyehatkan badan, ya. Ada yang pakai puasa diet, ada yang puasa intermittent fasting, ya, dan sebagainya. Bahkan sudah terbukti secara ilmiah, banyak penelitian yang sudah diungkap di jurnal-jurnal begitu, ya. Ternyata puasa itu bisa menyehatkan. Nah, ini perlu kita buru, gitu ya. Insya Allah rohani jasmani kita dapat. Kemudian yang kelima adalah di Ramadan itu kita banyak majelis taklim, ya. Sebelum tarawih ada ceramah, ba'da subuh ada ceramah, masih ada kajian-kajian yang lain. Maka hendaknya di luar Ramadan, ayo kita lanjutkan. Meskipun tidak seintensif ketika Ramadan, mari kita itu ada. Setidaknya seminggu sekali itu kita ada majelis ilmu, majelis Al-Quran yang kita ikuti. Yang itu akan menjadikan nasihat untuk diri kita, hati kita akan tetap lembut dan mudah untuk menerima kebenaran. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Dan ini menjadi amal yang luar biasa di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita itu dermawannya hanya 1 bulan, ya. Di bulan berikutnya ayo terus. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kita bermuamalah yang baik, ya. Di bulan Syawal di Indonesia ada tradisi yang bagus, yaitu saling bersilaturahmi, ya. Saling berkunjung, saling maaf-memaafkan. Yang mungkin ini tidak kita temui di negara lain, termasuk di Mekah, di Madinah tidak ada gitu. Nah, ada keutamaan luar biasa, ya. Barang siapa yang pingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Man habba ayyabsatalahu fi rizkihi wa yungsa'lahu fi asarihi falyasil rahimah. Namanya menyambung itu seperti tali, ya. Kalau ada yang putus kita sambung. Jadi menyambung itu tidak sekedar kita baik dengan orang yang baik dengan kita, tapi kita berusaha memperbaiki terhadap orang yang tidak baik atau sudah terputus, ya. Terutama adalah dari kalangan keluarga dekat kita. Itu yang tentu lebih utama. Bapak Ibu, pemirsa Baitus Salam TV, mudah-mudahan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini bisa memberi manfaat, dan mari terus beramal. Jangan sampai kita berhenti beramal setelah Ramadan usai. Baik, alhamdulillah, terima kasih, syukran Ustadz Evan atas penjelasan dan pemaparan materinya tentang Syawal, terus istiqomah beramal. Baik. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita simak bersama-sama materi tentang Syawal, terus istiqomah dalam beramal, berisi tentang amalan-amalan yang mungkin perlu kita istiqomahkan, yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan, seperti makna Syawal yang telah dijelaskan tadi, yaitu amalan-amalan yang sudah kita laksanakan dan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan pemirsa Baitus Salam TV yang berbahagia, insya Allah nanti di sesi kedua akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Evan. Maka tetaplah di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kita rehat sejenak setelah iklan berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat
bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitussalam TV, terima kasih masih menyimak program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitussalam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan kita sudah berada di sesi 2. Kita akan lanjutkan dalam sesi kesimpulan. Dan mungkin mengingatkan tadi ya, materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Ustadz Evan tentang Syawal, terus istiqomah dalam beramal. Dan tadi saya catat ada 7 amalan-amalan yang perlu dijaga ketika Ramadan sudah selesai, seperti sholat fardu ain yang harus dijaga untuk laki-laki di masjid ya Ustadz ya. Iya. Sholat fardu ain 5 waktu di masjid, kemudian ada sholat tahajud untuk melanjutkan sholat tarawih di bulan Ramadan, kemudian ada puasa sunnah, kemudian yang keempat ada mengikuti majelis-majelis ilmu. Mungkin ketika Ramadan kita mengikuti majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kampung kita, maka setelah Ramadan harapannya kita masih bisa mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut. Yang ke-6 adalah sedekah, kemudian yang ke-7 adalah bermuamalah. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, dan untuk kesimpulan saya persilahkan Ustaz Evan. Baik, Ustaz Rian. Pemirsa Baitussalam TV rahimakumullah. Pada akhirnya kita memahami satu hadis ya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dilakukan secara berterusan, secara istiqomah, istimror. Meskipun sedikit, meskipun kadarnya kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Maka 7 amal tadi ya, itu akan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan secara istiqomah, terus menerus. Tidak hanya berhenti setelah Lebaran, Ramadan selesai, amal bubar. Tentu tidak seperti itu. Ya. Sholat jamaah, tertib sholat 5 waktu, ya. Kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, majelis ilmu, kemudian qiyamul lail, ya, sedekah, ya, dan seterusnya, itu tetap kita lakukan. Meskipun kadarnya bisa jadi tidak sewah ketika bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulannya panen. Ya. Biasanya kalau yang namanya panen raya itu pasti semangatnya akan jauh lebih meledak-ledak gitu ya. Tapi tidak kemudian berarti setelah panen raya itu kemudian kita beristirahat dan selesai, menunggu panen berikutnya. Nah, kalau seperti itu tentu tidak bisa dikatakan kita istiqomah di dalam beramal. Iya, kalau usia kita sampai pada Ramadan berikutnya. Kalau ternyata tidak, ya, tentu kita akan kehilangan momentum, ya, kehilangan derajat sebagai orang yang istiqomah di dalam amal. Maka ini saja kesimpulannya. Selamat beramal soleh. Kita lanjutkan amal-amal soleh kita di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah tetapkan takdir kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Dan isilah jeda antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan dengan amal-amal soleh terus menerus. Demikian Ustaz Rian. Saya kembalikan kepada Ustaz Rian. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah Ustaz atas penguatannya dan kesimpulannya. Barakallah Ustaz. Semoga kita semua
diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga amal-amal kita. Amin, amin. Semoga istiqomah selalu. Amin, Ustaz. Dan terima kasih sudah mampir di Mutiara Jumat kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, demikian edisi Mutiara Jumat pada hari ini, yaitu tentang Syawal, terus beristiqomah dalam beramal. Kita akan ketemu lagi di program Mutiara Jumat selanjutnya, tentunya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.